Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Randi Garage. Nah, perkenalkan nama saya Randi Saputra dengan NIM 240733028. Nah, pada kesempatan ini saya akan men-sharing kepada rekan-rekan semuanya tentang pembahasan mengenai dasar-dasar teknik otomotif, yaitu pembahasan tentang hand tool otomotif mekanik atau peralatan tangan yang digunakan oleh mekanik di dalam dunia otomotif. Nah, sebelum saya memasuki di dalam pembahasan, terlebih dahulu saya akan mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan hand tool. Nah, hand tool dalam dunia otomotif adalah alat-alat tangan yang digunakan secara manual untuk berbagai pekerjaan dalam perbaikan, perawatan, dan instalasi pada kendaraan tanpa menggunakan tenaga dari listrik ataupun mesin. Contohnya seperti kunci ring, kunci pas, obeng plus dan obeng minus, tang, palu karet, palu besi, bolt ekstraktor, dan juga ada special tool dan alat-alat hand tool lainnya. Nah, apa fungsi utama dari hand tool tersebut? Nah, fungsi utama hand tool adalah untuk membongkar, memasang, mengencangkan, ataupun melonggarkan komponen dari sebuah kendaraan. Dengan penggunaannya yang tepat, hand tool menjadi elemen mendasar dalam mendukung efisiensi dan ketepatan pekerjaan di dalam dunia otomotif. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis hand tool di dalam dunia otomotif yang digunakan oleh mekanik. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau men-sharing ilmu beberapa jenis-jenis hand tool yang biasa digunakan oleh mekanik di dalam dunia otomotif. Yang pertama yaitu ada kunci ring beserta kunci pas, obeng plus beserta obeng minus, palu besi, palu karet, kunci Allen atau disebut juga dengan kunci L, dan ada juga tang, kikir, kunci soket atau disebut dengan kunci sok, ada pisau, ada gunting baja, ada bolt ekstraktor, dan terakhir ada specialty tool. Nah, masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu ada kunci ring beserta kunci pas. Nah, kunci ring adalah jenis alat tangan yang digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan dari baut ataupun mor. Kunci ini memiliki kepala berbentuk melingkar seperti cincin dengan ukuran tertentu yang dirancang untuk mencengkram seluruh sisi kepala baut ataupun dari sebuah mor tersebut. Nah, sedangkan kunci pas adalah alat tangan yang digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan dari sebuah baut ataupun mor. Alat ini memiliki ujung berbentuk rahang terbuka dengan ukuran tertentu yang dirancang untuk mencengkram kepala baut ataupun dari kepala mor tersebut dari dua belah sisi dari kepala baut atau kepala mor tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada obeng. Nah, dalam dunia otomotif memiliki dua jenis obeng, yaitu ada obeng plus dan obeng minus. Nah, apa yang dimaksud dengan obeng plus? Obeng plus adalah alat tangan yang digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan dari sekrup dengan kepala berbentuk tanda tambah atau tanda plus. Ujung obeng ini dirancang dengan pola melintang yang sesuai dengan letak lekukan pada kepala sekrup. Nah, yang selanjutnya yaitu ada obeng minus. Obeng minus adalah alat tangan yang digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan sekrup dengan kepala berbentuk alur lurus atau berbentuk min. Ujung obeng ini berbentuk pipih dan rata sesuai dengan lekukan pada kepala sekrup tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada palu. Nah, di dalam dunia otomotif memerlukan palu untuk sebagai alat dalam sebuah pekerjaan, yang mana palu ini terdiri atas dua jenis, yaitu ada yang bersifat bahan karet dan ada berbahan besi. Nah, apa itu palu besi? Palu besi adalah alat tangan yang terdiri dari kepala berbahan logam atau besi ataupun baja dan pada gagangnya yang umumnya terbuat dari kayu ataupun logam atau bahan sintetis lainnya. Alat ini dirancang untuk memberikan pukulan keras kepada permukaan tertentu, baik untuk memukul, membentuk, maupun menghancurkan dari material tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada palu karet. Nah, palu karet adalah alat tangan yang memiliki kepala berbahan dasar karet solid atau semi keras dengan gagang yang biasa terbuat dari kayu ataupun logam. Dan palu karet ini juga ada yang terbuat dari berbahan plastik solid atau yang berbahan plastik keras. Nah,
Palu karet ini dirancang untuk memberikan pukulan tanpa merusak permukaan benda yang dipukul, sehingga ideal untuk pekerjaan yang membutuhkan perlakuan lembut tetapi tetap memerlukan sebuah tekanan untuk melakukan dari proses pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu ada kunci Allen atau disebut dengan kunci L dan beserta tang. Nah, apa yang dimaksud dengan kunci Allen atau kunci L? Kunci L adalah alat tangan berbentuk batang logam yang menyerupai huruf L dengan ujung berbentuk heksagonal atau segi enam. Alat ini dirancang khusus untuk mengencangkan atau melepas baut berjenis heksagonal dalam yang disebut dengan baut Allen. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tang. Nah, di dalam dunia otomotif memerlukan alat handtool seperti tang, yang mana tang ini memiliki beberapa jenis yang diperlukan seperti tang kombinasi, tang lancip, tang potong, tang setel, dan jenis tang lainnya. Nah, apa yang dimaksud dengan tang? Tang adalah alat tangan yang digunakan untuk memegang, memotong, membengkokkan, atau mencabut benda kecil seperti kawat, paku, dan benda logam lainnya. Alat ini memiliki dua gagang dengan mekanisme pivot atau engsel yang menghubungkannya ke dua rahang di bagian depan. Tang biasanya terbuat dari baja kekuatan tinggi dengan gagang berlapis karet atau plastik untuk kenyamanan dan keamanan dari penggunaan oleh mekanik tersebut. Selanjutnya yaitu ada kikir besi dan kunci soket. Nah, kikir besi adalah alat tangan yang digunakan untuk menghaluskan atau membentuk dan meratakan permukaan benda keras seperti logam, kayu, ataupun plastik. Alat ini berbentuk batang panjang dengan permukaan kasar yang memiliki pola bergaris atau bergerigi untuk mengikis material. Nah, di dalam dunia otomotif, kikir besi ini biasanya digunakan untuk meratakan dari ujung baut ataupun mur dan untuk menghilangkan serpihan-serpihan tajam yang ada pada permukaan benda besi pada bagian-bagian komponen dari mesin kendaraan. Nah, selanjutnya itu ada kunci soket. Kunci soket atau sering disebut dengan kunci sok adalah alat tangan yang digunakan untuk membuka atau memecahkan baut ataupun mur dengan sistem penggerak yang menghasilkan torsi tinggi dalam waktu singkat. Kunci ini biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan tenaga besar untuk mengatasi baut atau mur yang macet ataupun keras, seperti pada kendaraan atau mesin dari sebuah kendaraan tersebut. Selanjutnya yaitu ada pisau dan beserta gunting baja. Nah, pisau adalah alat potong yang digunakan oleh mekanik, yaitu bersifat bilah tajam yang digunakan untuk memotong atau merobek berbagai bahan. Di dunia otomotif, pisau memiliki beberapa varian yang dirancang khusus untuk memudahkan pekerjaan pemotongan yang presisi pada bahan tertentu seperti karet, plastik, ataupun kabel. Nah, selanjutnya yaitu ada gunting baja. Gunting baja adalah alat pemotong yang dirancang untuk memotong bahan logam, terutama baja, dengan menggunakan dua bilah tajam yang saling bersentuhan saat dipotong. Gunting baja sering digunakan dalam pekerjaan manufaktur, konstruksi, dan perbaikan otomotif. Nah, selanjutnya yaitu ada ball extractor dan specialty tool. Nah, apa yang dimaksud dengan ball extractor? Nah, ball extractor adalah alat khusus yang dirancang untuk mengeluarkan baut ataupun mur yang rusak ataupun patah atau yang terkunci, sehingga tidak dapat dilepas dengan alat biasa seperti kunci pas atau kunci ring ataupun kunci sok. Alat ini biasanya terbuat dari baja, kekuatannya tinggi dengan ujung beratur atau ulir yang dirancang untuk mencengkram erat kepala baut ataupun mur yang rusak tersebut. Selanjutnya itu ada specialty tool. Nah, specialty tool adalah alat khusus yang dirancang untuk tugas tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh alat standar ataupun konvensional. Alat ini biasanya dibuat untuk menangani pekerjaan spesifik termasuk dalam dunia otomotif dan lain sebagainya. Special tool sering digunakan untuk perbaikan, perawatan, atau pemasangan komponen kendaraan yang kompleks dan membutuhkan presisi tinggi. Nah, di sini saya akan men-sharing beberapa alat-alat specialty tool yang sering digunakan oleh mekanik di dalam dunia otomotif. Yang pertama yaitu ada scan OBD. Apa yang dimaksud dengan scan OBD? Scan OBD atau onboard diagnosa adalah perangkat atau alat diagnosa yang digunakan untuk membaca, menganalisis data dari sistem komputer kendaraan melalui port OBD.
OBD adalah sistem elektronik yang memonitor kinerja komponen kendaraan dan mencatat kode kesalahan atau disebut dengan DTC. Yang mana maksud dari DTC itu ialah diagnosa trouble kode ketika terjadi masalah. Alat ini dapat berbentuk perangkat, genggam, atau aplikasi yang terhubung melalui keyboard OBD dari sebuah sistem kendaraan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada Timing Belt Toolkit. Nah, apa yang dimaksud dengan Timing Belt Toolkit? Timing Belt Toolkit adalah seperangkat alat khusus yang dirancang untuk membantu pemasangan, penyetelan, dan pelepasan timing belt pada mesin kendaraan. Alat ini memastikan timing belt dipasang dengan benar sehingga sinkronisasi antara force ankle atau disebut dengan crankshaft dan force knock atau camshaft berjalan dengan sempurna dan optimal. Nah, selanjutnya yaitu ada drum brake spring tool. Nah, maksud dari drum brake spring tool ini adalah alat khusus yang digunakan untuk memasang ataupun melepaskan sebuah pegas atau spring pada sistem rem, tromol atau drum brake. Sistem rem tromol menggunakan berbagai jenis pegas untuk menghubungkan dan menahan komponen-komponen dari sebuah rem, seperti sepatu rem atau brake shoe, sehingga alat ini membantu teknisi bekerja dengan lebih aman dan lebih efisien dalam sistem pekerjaannya. Selanjutnya yaitu ada ball joint separator. Nah, maksud dari ball joint separator ini adalah alat khusus yang dirancang untuk memisahkan ball joint dari komponen suspensi kendaraan seperti control arm atau steering knuckle. Ball joint ini adalah bagian yang penting dari sistem suspensi dan kemudi yang memungkinkan roda kendaraan bergerak bebas sesuai arah kemudi sekaligus mendukung stabilitas dari sebuah kendaraan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada clutch alignment tool. Maksud dari clutch alignment tool adalah alat khusus yang digunakan untuk menyelaraskan posisi cakram, kopling atau clutch disc dengan flywheel dan pressure plate saat pemasangan kopling baru. Alat ini memastikan poros input transmisi dapat masuk ke dalam tepat di tengah cakram kopling selama proses pemasangan, sehingga sistem kopling dapat bekerja secara optimal dan sempurna saat proses pekerjaannya. Nah, selanjutnya itu ada pressure tester. Itu fuel pressure tester adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan bahan bakar dalam sistem bahan bakar dari sebuah kendaraan, seperti pada pompa bahan bakar, regulator tekanan, dan injektor. Alat ini membantu memastikan sistem bahan bakar berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pabrikan dari sebuah kendaraan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada SST filter oil atau SST oil filter. Nah, SST adalah Special Service Tool. Filter oli adalah alat khusus yang dirancang untuk membantu pemasangan dan pelepasan dari sebuah filter oli tersebut pada mesin kendaraan. Alat ini biasanya digunakan oleh teknisi otomotif untuk memastikan filter oli dapat dilepas atau dipasang dengan aman dan tanpa merusak komponen lainnya. SST filter oli dibuat sesuai dengan desain filter oli tertentu, sehingga memberikan cengkraman yang kuat dan presisi pada saat proses pemasangan ataupun pelepasan dari sistem filter oli tersebut. Nah, selanjutnya itu ada AC manifold gauge atau air conditioner manifold gauge. Nah, apa yang dimaksud dengan air conditioner manifold gauge tersebut? Yaitu air conditioner manifold gauge adalah alat yang digunakan untuk diagnosa yang digunakan untuk mengukur tekanan refrigeran atau freon dalam sistem pendingin udara atau air conditioner kendaraan. Alat ini terdiri dari dual gauge, yaitu pertama yaitu ada petunjuk tekanan, satu untuk sisi tinggi atau high side dan satu lagi untuk sisi rendah atau disebut dengan low side, serta dua selang untuk menghubungkan manifold gauge dengan sistem AC. Manifold gauge digunakan dalam pemeliharaan, pengisian, dan perbaikan dari sistem air conditioner atau sistem AC dari sebuah kendaraan tersebut. Nah, itulah beberapa specialty tool atau special tool yang digunakan oleh para mekanik dalam dunia otomotif. Nah, itulah pembahasan tentang hand tool otomotif mekanik atau peralatan tangan yang biasa digunakan oleh mekanik dalam dunia otomotif. Nah, semoga ilmu ini dapat bermanfaat oleh rekan-rekan sekalian untuk sebagai pembelajaran. Nah, ingat, tidak ada kata tidak mungkin sebelum kamu sempat mencobanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya Randi Saputra, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.